Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jelasannya, disitulah saya tersentak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir, dia fasik, dia munafik. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah, pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negara ini negara kafir, pemerintah para kafir. Terkejut saya. Yang ceramah siapa? Insinyur. La ilaha illallah. Saya S2 syariah hukum Islam. Saya lebih berhak ngomong syariat Islam daripada insinyur. Saya spesialis hukum Islam. Dalam hati saya ngomong gitu. Ini tafsirnya tafsir sesat. Ya, tafsir sesat. Ini yang bahaya. Kadang-kadang kita itu melampaui keilmuan kita, keluar kita dari spesialis kita. Kita menjelaskan secara rinci, sesat menyesatkan. Nah, saya terus terang. Salah satu dosen saya di Jakarta, jurusan hukum Islam, itu mantan Hakim Agung, Profesor Ahmad Kukarja. Apa kata beliau di kelas? Saya dulu sebelum saya memahami tafsir wa man lam yahkum bima anzalallah secara rinci dari tafsir Ali Sa'id, dari tafsir ini, saya dulu nggak mau jadi hakim agung. Kenapa? Karena saya anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Setelah saya pahami secara benar, secara baik, ternyata negara ini masih berhukum dengan hukum Allah. Apa yang dimaksud dengan anzalallah, yang diturunkan Allah? Yang diturunkan Allah Al-Quran. Apalagi Al-Hadis, Sunnah. Apalagi yang diturunkan Allah? Ilmu akal. Allah menurunkan ilmu lewat akal. Maka ketika Nabi mau memberikan petunjuk kepada Mu'az bin Jalbal sebelum diutus ke Yaman jadi gubernur hakim agung, ya Mu'az, kaifa taqdi idza urida laka qada? Bagaimana kau menetapkan hukum kalau kau dihadapkan masalah? Aqdi bi kitabillah. Aku putuskan dengan kitab Allah. Kalau enggak ketemu dengan sunnah Rasulullah. Kalau enggak ketemu ajtahidu bi ra'yi, aku gunakan ra'yuku. Aku analisis dengan ilmu Al-Quran Sunnahku, gunakan akalku. Ra'yuku. Nah, artinya Allah menurunkan ilmu lewat ra'yu. Jadi kalau kita baru belajar agama, tak usah terlalu banyak debat. Ya. Makanya nanti ada ustaz-ustaz dulu ngaku juga sesat. Ya, sama sesat juga. Waktu belajar agama, sesat juga ngaku. Saya dulu mengira lampu merah itu hukum manusia. Berhenti lampu merah. Mana dalil ayatnya? Mana dalil sunnahnya? Itu hukum manusia. Barang siapa berhenti di lampu merah, berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Rasulullah, maka dia sesat, dia kafir. Gila nggak pemahaman itu? Gila kan? Ini pemahaman sesat. Karena tidak mahir dalam istinbat hukum. Lampu merah itu, kalau nggak ada lampu merah, ada saja lampu merah kita masih macet. Simpang 6, simpang berapa? Simpang 8 apa simpang 6 Tomangaraya itu. Coba kalau nggak ada lampu merah, mau berapa jam kita sampai ke rumah? Habis kita, Pak. Dengan adanya lampu merah orang hidup teratur. Mengatur itu ada perintahnya dalam Islam. Nah, tapi ada nggak zaman Rasul? Nggak ada. Apakah itu tidak hukum Allah? Hukum Allah, tapi berdasarkan ijtihad. Maka dalil agama itu bukan hanya Quran, bukan hanya sunnah. Ada ijma, ada kias. Kias itu apa? Logika. Ra'yu. Mana ada ulama imam mazhab yang 4 yang tidak menggunakan kias, ra'yu dalam berhukum? Nggak ada. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal pun walaupun dia tidak sebut kias, tetap dia menggunakan kias dengan istilah yang lain. Ya. Sederhana saja. Wala taqulu, jangan kamu mengatakan, ya, jangan kamu mengatakan kepada orang tua kamu jangan katakan kepada orang tua kamu jangan katakan kepada orang tua kamu. Kalau bapak tidak menggunakan kias, rusak. Yang dilarang Allah
tidak mengatakan sama orang tua. Tapi kalau maki orang tua nggak ada larangannya dalam Quran. Kalau bunuh orang tua nggak ada larangannya. Ayat ini hanya melarang mengatakan tapi kalau membakar orang tua, mukul orang tua nggak ada dilarang. Gila nggak? Kalau memahami ayat secara tekstual, banyak orang sesat, Pak. Di Indonesia ini begitu, berawal dari banyak orang yang, kalau bahasa saya sok hebat, ilmu kurang cukup, tapi memahami ayat hadis dengan bahasa tekstual, terjemahannya saja. Maka kadang-kadang, yuk kita kembali kepada Quran Sunnah, langsung kepada Quran Sunnah, tapi kepada terjemah, ini menyebabkan kesesatan. Ini yang terjadi sekarang ini kan. Ya. Imammu siapa? Imam saya Soekarno. Masya Allah. Kalau imam dalam hukum Islam tidaklah layak Soekarno. Soekarno itu bapak bangsa, imam politik Indonesia, benar, jempol. Tapi kalau imam mazhab, mana pula ulama membuat Soekarno imam mazhab? Ini kan pemahaman keliru. Sholat Jumat yang khutbah wanita, ini orangnya nggak orang syariah, ini nggak ngerti, nggak belajar di kampus ilmu dan syariat. Kenapa khutbah Jumat wanita? Aminah Wadud di Amerika khutbah Jumat wanita, ditiru. Kenapa? Wanita itu tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Loh, yang tak wajib kenapa memimpin amalan wajib? Yang tak wajib dia melakukannya, dia memimpin amalan wajib orang lain. Walaupun sebenarnya tidak sampai kepada haram beneran, tapi sudah mendekati haram karena mengandung fitnah. Sekiranya, nggak boleh itu najis itu, masa wanita dianggap najis? Loh, kalau wanita dianggap najis nggak boleh masuk ke masjid dong. Orang kafir itu rijisun najis, nggak boleh masuk ke masjid Mekah Madinah. Wanita kok boleh masuk ke masjid? Bukan najis. Memahami najis dia tidak paham. Itu dipisah, dikasih sutra dengan wanita itu untuk menutup fitnah, bukan karena wanita najis makanya nggak boleh di depan. Silakan saja mau di depan seperti ini, di depan juga wanitanya kan. Tapi dikasih sutra itu apa? Untuk menutup pintu fitnah, bukan dianggap najis. Memahami najis saja dia nggak paham. Kan repot. Orang seperti ini, mohon maaf, biasanya orang yang tidak fakultas syariah, ilmu syariahnya tidak sistematis, tak paham dia fikih, usul fikih secara mendalam, secara detail. Dia orang umum, keluar dia dari keahliannya, dia berhukum, akhirnya terjadilah banyak pemahaman yang susah orang menerimanya, mencernanya. Kalau kita mau berimam, menyontoh orang ahli tata negara, ya siapa yang kita contoh? Misalnya, mohon maaf saya nyebut nama, Yusri Ija, memang dia ahlinya, belajar sama beliau. Mau kita politik hukum Islam Indonesia, politik hukum, Pak Mahfud MD memang disertasinya itu di UI kan, di UGM. Itu disertasi beliau, ya belajar lagi sama beliau. Kalau kita mau ahli teknologi, belajar sama Habibie, anaknya. Jangan kita belajar sama Habibie tentang imam mazhab besar, dia sendiri pun gak paham. Sekiranya aku dikasih memilih dulu dari awal, aku lebih suka belajar agama dari awal daripada belajar teknologi. Dia sendiri ngaku. Kenapa kita buat jadi Habibie Imam Mazhab? Kan logika itu kan harus the right man and the right place. Sekarang itu kita harus begitu, Pak. Tepatkan sesuatu pada tempatnya, keahliannya. Supaya apa? Tidak sesat, tidak menyimpang. Sesat itu artinya menyimpang. Nah, jadi inilah. Maka saya menulis buku ini sebenarnya dalam rangka meredakan antara Salafi dan Aswaja. Pahami dalil Aswaja gimana, dalil Salafi pahami secara rinci. Kalau kita mau ngerti, nggak usah debat. Mana yang kita yakini ikut. Terjadi perbedaan tidak bisa kita pungkiri. Karena Salafi nanti lebih tekstual. Terakhir saya contohkan, ini lewat sedikit dari 20 ini 25 menit yang saya contohkan. Ada seorang sahabat dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Kalau aku sedekah, apakah sampai bermanfaat bagi ibuku?" Kalau sedekah atas nama beliau, sampai bermanfaat. Ini hadis Sahih Bukhari. Nah, lalu orang Salafi memahami bersedekah atas nama orang tua itu sampai pahalanya.
Ya. Nah, bagaimana kalau orang lain sedekah atas nama orang lain, orang beriman lain tak sampai? Imam Syafi'i bilang tak sampai. Kata Imam Nawawi, tak sampai kalau tak diniatkan. Itu maksud Imam Syafi'i. Ibnu Taimiyah bilang bermanfaat. Imam Mazhab Ahmad bilang sampai. Jadi kan berbeda pendapat. Lalu saudara kita yang di NU ini memahami kontekstual. Begitu meninggal orang tuanya, bapak-bapak nanti malam datang ke rumah ya. Mau ngapain? Aku mau sedekah arwah. Seram namanya kan? Sedekah arwah. Serem. Apa sedekah arwah itu? Sedekah untuk arwah orang tua. Sedekah apa? Sedekah nasi tumpeng, sedekah nasi kuning, nasi uduk, sedekah ayam, sedekah ikan, sedekah ini. Kan halal semua yang sedekahkan. Apakah itu menjadi sesat? Dia kan pakai dalil hadis tadi. Cuman kalau dia mau sedekah kurma seperti sahabat tadi, dia nggak punya kebun kurma. Ya kan? Lalu apa yang sedekahkan? Yang halal aja, pokoknya halal. Ya sedekahkanlah malam pertama sedekah aqua, malam kedua aqua kalau di tempat saya. Nanti malam ketiga baru sedekah makanan. Pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua kami yang sudah meninggal. Maka sebenarnya seluruh ulama membolehkan ini. Sedekah malam pertama, kedua, ketiga. Hanya saja seperti Buya Hamka dan sebagian besar ulama tidak bolehkan itu kalau, nah ini rahasianya. Makanya harus tahu hukumnya. Kalau orang yang meninggal itu keluarga sangat miskin, dipaksa dia bersedekah banyak-banyak, sudah susah, jatuh timpa tangga lagi. Akhirnya mereka berkelahi. Satu keluarga gara-gara sedekah, itu nggak boleh. Maksain diri. Tapi kalau sedekah arwah ya boleh saja. Sampai ya sampai. Ya kenapa jadi sesat? Nah ini kan NU memahaminya kontekstual. Ya kalau salafi kan tak dicontohkan Nabi, tak dicontohkan sahabat. Mananya nggak contohkan? Ya kalau ya sedekahnya sedekah kurma, ya nggak bisa dicontoh lah. Kita pun zakat, kalau zakat kurma kan nggak bisa contoh. Kita zakatnya zakat beras. Mana bisa kita contoh zakat kurma? Kan begitu kan? Nah, ini perbedaan harus dipahami. Kenapa mereka begitu? Ya sudah. Kalau mereka yakin tak sampai, ya silakan saja. Kita yakin sampai. Selesai. Serah memilih mana yang paling logis. Nggak usah bertengkar. Nah gitu aja. Jadi buku ini saya tulis begitu. Pahami saja. Nggak usah berkelahi. Mudah-mudahan dipahami. Ini pengantarnya saja. Belum kepada isi. Kenapa berbeda? Belum kita bahas. Saya kira itu saja. Karena waktu kita singkat. Ada acara lain lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau memiliki buku ini, impaknya 100.000, lumayan tebal. Nanti silakan dibaca. Kalau tidak paham silakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.